Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem otot dan rangka. Untuk sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Zaki Fauzan dengan NIM 12208183119. Yang kedua yakni Muhammad Dodi Idris dengan NIM 12208193022. Untuk yang ketiga Asfiratul Fitriyah Zahroh dengan NIM 12208193048. Yang keempat yakni Renung Dia Santiase 12208193050. Dan yang terakhir yaitu Fatma Hidayati dengan NIM 12208193099. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang diferensiasi sel somatik. Dalam biologi sendiri, diferensiasi sel merupakan proses ketika sebuah sel yang masih berbentuk umum berubah menjadi sel yang lebih khusus. Diferensiasi ini terjadi beberapa kali selama perkembangan organisme, ketika organisme tersebut berubah dari zigot yang sederhana menjadi suatu sistem jaringan ataupun jenis sel yang lebih rumit. Pada hewan mamalia terdapat struktur berpasangan yang disebut dengan somitomer. Sel ini berkembang dari kranial menuju plakoda optik yang kemudian berubah menjadi sel somit. Pada minggu ketiga kehamilan pada hewan, garis somit akan terlihat untuk pertama kalinya, dan pada minggu kelima sel somit ini akan siap untuk mengalami diferensiasi. Sel-sel di pinggiran somit yang mempunyai penampilan sel epitel, sedangkan yang berada di pusat tidak diatur dalam pola yang ditentukan. Berikut bentuk sel somit di dalam zigot. Ini pada minggu ketiga sel somit ini akan mulai terlihat, dan pada minggu kelima sel somit ini akan siap untuk melalui proses diferensiasi. Yang pertama, epitel pada dinding medial dan ventral, di mana masing-masing somit akan kehilangan epitelnya dan berubah menjadi sel mesenkrim. Daerah yang membedakan dinding medial dan ventral somit disebut sebagai sklerotom. Dan sel epitel pada dinding dorsal dan lateral akan membentuk struktur dermomyotom. Sel dari batas dorsomedial dan dorsolateral dari dermomyotom akan membentuk lapisan yang berbeda. Myotom sendiri akan membentuk otot rangka, dan sel daerah tengah dermomyotom akan membentuk dermatom. Molekul yang diproduksi oleh notochord, lantai lempeng tabung saraf, akan menginduksikan daerah ventral medial menjadi sklerotom. Faktor PAX1 dan PAX9 akan menginduksikan sel sklerotom untuk melakukan proses mitosis ataupun pembelahan sel. Ini adalah gambar dari pembentukan sklerotom dan dermomyotom dari somit. Untuk yang lebih rapat ini adalah dermomyotom, sedangkan untuk yang lebih untuk partikel yang lebih renggang ini adalah bentuk dari sel sklerotom. Untuk selanjutnya, pembentukan lapisan ektoderm sebagai cikal bakal otot.
otot rangka, jantung, dan otot polos yang merupakan perkembangan dari mesoderm yang terdiri dari otot-otot tubuh. Otot rangka berasal dari mesoderm paraksial yang berada di daerah kranial dan membentuk somitomer, serta dalam daerah ekor ke plakoda otik akan membentuk somit. Mesoderm splanchnicus membentuk otot jantung. Dan untuk otot-otot halus pencernaan dan saluran bajak laut, miotom akan menimbulkan otot rangka batang, leher, dan anggota badan yang lainnya. Ini adalah gambar dari pemisahan dermatom dari miotom serta pembentukan primordium vertebratal. Dari gambar ini terlihat bahwa miotom sendiri pada gambar ini sel miotom lebih fokus untuk menepi, dan pada dermatom akan lebih ke arah ke tengah. Sel-sel dormomedial dermomiotom menjadi aktif dan akan membentuk segmen miotomal medial dari dermomiotom yang mengekspresikan produk gen spesifik otot. Protein WNT dan BMP protein pada dorsal daerah lateral dermomiotom akan membentuk bagian lateral segmen miotomal dari dermomiotom dan mempromosikan ekspresi MIOD. MIOD sendiri akan mempengaruhi dari proses diferensiasi otot. MIOD diekspresikan oleh sel di dorsal daerah tabung saraf, sel daerah pusat dermomiotom yang diinduksikan untuk berdiferensiasi dan berkontribusi pada pembentukan dermis. Sel dari miotom akan berkembang biak dan membuat otot progenitor sel, yakni mioblas. Mioblas sendiri berasal dari dorsowilayah medial miotom yang membentuk struktur yang dirujuk sebagai epimer. Sedangkan pengelompokan mioblas dari daerah dorsolateral miotom akan membentuk hipomer. Berikut adalah gambar dari perkembangbiakan miotom yang menjadi epimer dorsal dan ventral hipomer. Dari ini dapat dilihat bahwa epimer lebih menepi dan untuk hipomer sendiri berkelompok dengan epimer sendiri terletak di bagian dorsal transversal dari vertebrata yang sedang berkembang, sedangkan hipomer terletak di bagian ventral dari prosesus. Saraf tulang belakang akan berkembang dengan somit yang akan berkembang bersama dengan somit, dan setiap saraf akan memberikan cabang dorsal ke epimer dan cabang ventral ke hipomer. Segmen otot-otot epimerik yang diatur secara mental akan bergabung dan membentuk otot ekstensor kolumna vertebralis. Secara kolektif, otot-otot pada sistem ini disebut sebagai otot epaksial tubuh. Mioblas epaksial diinduksi untuk berproliferasi oleh faktor protein WNT1 dan WNT3A dengan tingkat rendah SHH yang timbul dari sel-sel yang berada di daerah ventral tabung saraf. Otot hipomerik sendiri diatur secara segmental dan berproliferasi yang meluas ke ventral ke somatopleura, dinding tubuh, dan membentuk otot-otot primordial dinding tubuh. Di daerah serviks,
hipomer menyatu dan menimbulkan otot-otot ventral dari leher. Di daerah toraks, hipomer mempertahankan pengaturan tersegmentasi mereka dan menimbulkan 3 lapisan otot interkostal, eksternal, dan internal. Tulang rusuk sendiri berkembang di mesenkim yang tidak berdiferensiasi antara segmental segmen otot antar tulang rusuk yang tersusun. Myoblas dari hipomer yang berada di lumbus sakral daerah akan menimbulkan otot sublumbal, psoas otot mayor dan psoas minor, dan otot quadratus otot lumborum. Di daerah sakrokaudal, myoblas menimbulkan otot-otot diafragma panggul, sosigeus, dan otot levator. Myoblas hipoksial sendiri berada di tepi dorsoventral somit yang ditentukan oleh protein WNT dan BMP4 yang diekspresikan oleh mesoderm lempeng lateral. Otot-otot anggota badan berasal dari myoblas yang bermigrasi dari hipoksial otot menuju tunas ekstremitas. Otot rangka kepala berasal dari myoblas yang muncul dari somitomer. Dan ini adalah gambar bagian daerah perut yang menunjukkan lokasi otot ekspasial yang berkembang dari epimer dan otot hipaksial yang berkembang dari hipomer. Selanjutnya yaitu diferensiasi otot yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang menyebabkan terjadinya diferensiasi sel dibagi dua, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini adalah faktor yang berasal dari luar sel. Contohnya yaitu dari suplai bahan metabolis dan elektrolit, gas pernapasan, gravitasi, suhu, sinar matahari, pH, letak sel, dan kadar zat induktor dan mosdem. Untuk faktor ekstrinsik yaitu yang berasal dari dalam sel dengan faktor dalam inti dan sitoplasma. Faktor dalam inti adalah kromatin, dan faktor dalam sitoplasma sangat kompleks, terutama berupa enzim, kadar metabolit, dan elektrolit, serta komposisi suatu organel. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diferensiasi yaitu antara lain kontrol gen, hormon sistemik, letaknya, pertumbuhan lokal, dan matriks protein. Pengaturan tahap diferensiasi tergantung pada faktor-faktor tersebut. Selain itu, growth factors juga mempengaruhi proses diferensiasi sel. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem muskular. Sistem muskular ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sarkos, atau artinya otot, yang dibagi menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Nah, fungsi otot ada 4. Yang pertama adalah menghasilkan gerakan, yang kedua pertahanan postur, yang ketiga menstabilkan sendi, dan yang keempat menghasilkan panas. Sistem skeletal dan otot. Sistem skeletal bisa juga disebut sebagai sistem rangka. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago. Berfungsi sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Terdapat beberapa fungsi dari sistem skeletal itu sendiri. Yang pertama yaitu penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang kedua yaitu penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat, dan lipid atau hemopoiesis. Yang ketiga yaitu produksi sel darah. Yang keempat, pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak, serta memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Dan yang terakhir yaitu penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan
kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material tidak hidup. Matriks tersusun atas osteoblast atau sel pembentuk tulang. Di sini terdapat gambar contoh dari tulang dan bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi tulang. Jaringan tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Sedangkan berdasarkan matriks penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spongiosa. Berikut penjelasan dari tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastik. Perbedaannya yaitu tulang rawan hialin bersifat kuat dan elastis terdapat pada ujung tulang pipa. Sedangkan tulang rawan fibrosa yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula. Jika pada tulang rawan elastik yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. Berikut ada gambar dari contoh tulang rawan. Selanjutnya yaitu pengertian dari tulang sejati atau biasa juga disebut dengan osteon. Tulang ini bersifat keras dan berfungsi menyusun sebagai sistem rangka. Ciri-cirinya permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa atau periosteum. Berlapis tipis jaringan ikat atau endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Dilihat secara mikroskopis, tulang ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu sistem Havers, lamella, lacuna, kanalikuli. Sistem Havers sendiri yaitu yang disebut dengan saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, dan aliran limfa. Sedangkan lamella yaitu lempeng tulang yang tersusun konsentris. Dan lacuna yaitu ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Jika kanalikuli yaitu memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Berikut ada gambar contoh dari tulang sejati ini dan bagian-bagiannya. Berikutnya yaitu tulang kompak. Tulang kompak memiliki beberapa ciri, contohnya seperti padat, halus, dan bersifat homogen. Pada bagian tengahnya terdapat medullary cavity yang mengandung yellow bone marrow. Kemudian tersusun atas unit osteon yaitu Haversian system. Dan pada pusat osteon mengandung saluran atau Haversian canal, tempat pembuluh darah dan saraf yang dikelilingi oleh lapisan konsentrik atau yang disebut dengan lamellae. Kemudian tulang kompak dan spongiosa dikelilingi oleh membran tipis yang disebut periosteum. Berikut terdapat gambar dari tulang kompak dan bagian-bagiannya. Kemudian tulang spongiosa. Tulang ini mempunyai ciri-ciri tersusun atas honeycomb network yang disebut trabecula. Kemudian struktur menyebabkan tulang dapat menahan tekanan. Rongga antara trabecula berisi red bone marrow yang mengandung pembuluh darah yang memberi nutrisi pada tulang. Contohnya yaitu tulang pelvis, rusuk, tulang belakang, tengkorak, dan pada ujung tulang lengan dan paha. Terdapat beberapa sel untuk penyusun tulang. Tulang tersusun oleh sel osteoblas, osteosit, dan osteoklas, di mana osteoblas merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengkreasikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Kemudian osteosit yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Jika osteoklas memiliki pengertian yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang.
Selain tulang, terdapat juga sendi. Sendi mempunyai ciri-ciri yaitu hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi membantu mempermudah gerakan. Kemudian selain itu ada otot. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Otot memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Otot rangka mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu serabut otot sangat panjang. Panjangnya bisa sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Yang kedua yaitu setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kemudian kontraksinya sangat cepat dan kuat. Berikut terdapat gambar contoh dari otot rangka. Kemudian selain otot rangka ada otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berluri dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan usterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Serabut otot itu berbentuk spindle dengan nukleus sentral. Serabut ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron atau melapisi pembuluh darah sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Kontraksinya kuat dan lambat. Struktur mikroskopis otot polos adalah sarkoplasmanya terdiri dari miofibril yang disusun oleh miofilamen. Berikut terdapat gambar dari otot polos. Kemudian terdapat otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Struktur mikroskopis otot jantung mirip dengan otot skelet. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel berkisar antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berikut terdapat gambar dari otot jantung itu sendiri. Kemudian mekanisme kerja otot, yaitu yang pertama flexor atau bengkok berpasangan dengan extensor. Kemudian 2 supinasi dan pronasi. Yang ketiga yaitu depressor atau levator. Yang keempat yaitu sinergis dan berpasangan dengan antagonis. Yang 5 yaitu dilatator dan konstriktor. Kemudian dan 6 adalah adduktor dan abduktor. Penulangan membranosa. Proses penulangan membranosa yaitu dengan cara mesenkim langsung berdiferensiasi menjadi tulang. Contohnya yaitu seperti pada tulang pipi dan tengkorak. Yang selanjutnya yaitu penulangan osifikasi endokondral. Penulangan osifikasi endokondral atau penulangan endokondral berasal dari dua kata yaitu endon yang berarti di dalam dan kondros yang berarti tulang rawan. Sehingga dapat diartikan penulangan endokondral sebagai proses pembentukan tulang khususnya pada tulang rawan hialin yang akan terbentuk menjadi tulang panjang atau tulang pipa. Tahapan osifikasi yang pertama yaitu dimulai dengan terjadinya hipertrofi dan penghancuran kondrosit dari model tulang. Model tulang yang dimaksud dalam hal ini adalah tulang rawan hialin yang akan menjadi cetakan dari proses pembentukan tulang pipa atau tulang panjang. Tahap awal dimulai dengan pembentukan kondrosit
yang terus mengalami perbesaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, sel-sel di zona hipertrofik mengubah matriks ekstraseluler melalui kolagen X dan fibronektin yang menyebabkan matriks menjadi kalsifikasi, atau dengan bantuan hipertrofi kondrosit sintesis alkalin fosfat yang juga membantu meningkatkan terjadinya kalsifikasi sekitar matriks. Kalsifikasi di sekitar matriks tersebut menyebabkan terhambatnya penggunaan oksigen dan nutrisi melalui matriks, sehingga menyebabkan penghancuran pada kondrosit. Tahap selanjutnya yaitu adanya kuncup osteogenik yang mengandung sel osteoprogenitor dan pembuluh darah yang memenuhi matriks tulang rawan. Dengan hancurnya hipertrofi pada kondrosit, maka terdapat pula peningkatan pasokan darah di perikondrium di sekitar diafisis. Perikondrium terbentuk dari berkumpulnya sel mesenkim sepanjang kartilago tulang rawan. Dengan adanya vaskularisasi darah, menyebabkan sel mesenkim berdiferensiasi menjadi sel osteoprogenitor dan perikondrium berubah menjadi periosteum. Selanjutnya, sel osteoprogenitor akan berdiferensiasi menjadi osteoblas yang disebabkan oleh adanya senyawa CBFA1. Osteoblas yang berasal dari diferensiasi dalam periosteum akan membentuk kerah tulang di sekitar wilayah kartilago. Selain kerah tulang yang terbentuk, juga akan terbentuk rongga medula primitif, di mana rongga medula primitif ini selanjutnya akan dipenuhi oleh pembuluh darah, sel mesenkim, osteoblas dan osteoklas yang berasal dari periosteum. Sehingga dengan adanya kerah tulang dan rongga medula primitif yang terbentuk, maka dapat disebut sebagai periosteal bud, yang mana dengan adanya periosteal bud yang merupakan indikasi dari pembentukan pusat utama osifikasi di daerah diafisis tulang panjang. Pada proses osteogenesis, primordial tulang rawan disebut memiliki bentuk menyerupai jam pasir. Pertumbuhan interstisial tulang rawan di bagian diafisis menyebabkan adanya perbedaan zona pada daerah diafisis dan epifisis. Zona yang pertama yaitu zona istirahat. Terlihat pada zona ini adanya proliferasi sel dan produksi matriks yang minim. Yang kedua yaitu zona proliferasi, yakni terjadi peningkatan produksi ataupun mitosis aktif yang membentuk kondrosit oleh sel. Zona ketiga yaitu zona hipertrofi, mulai terjadinya perbesaran kondrosit. Yang keempat, zona pengapuran atau kalsifikasi. Kondrosit mulai degenerasi atau menyusut dan matriks mengalami kalsifikasi. Yang kelima yaitu zona osifikasi. Terlihat adanya penghancuran kondrosit sehingga pembuluh darah dan sel osteogenik memenuhi ruang kosong sehingga terjadi perbesaran diafisis. Beberapa tulang mengalami osifikasi endokondral. Yang pertama yaitu tulang panjang. Tulang belakang. Tulang belakang berasal dari pusat kondrogenik yang berasal dalam sklerotomal non-segmentasi mesoderm yang mengelilingi notochord. Sel mesenkim pada sklerotom berpindah secara medial dan ventral yang akan membentuk tabung sel mesenkim dan tabung perikondral di sekitar notochord. Selanjutnya terjadi akumulasi sel yang padat dari tabung perikondral yang akan membentuk anuli fibrosi dari cakram invertebral. Sementara itu, terjadi pula akumulasi sel yang tidak padat yang akan membentuk tulang belakang. Akumulasi sel dari sklerotom akan membentuk lempengan kaudal padat dan lempengan rostral tidak padat. Akumulasi dari sklerotom yang padat akan mengelilingi tabung neural dan akan bertemu dengan dorsal yang selanjutnya akan membentuk lengkungan luas primordial.
Selanjutnya, tiap lingkungan akan berfungsi dengan tulang belakang. Sel bagian bawah dari rostral akan membentuk sel saraf untuk bermigrasi dan penyerapan tulang belakang saraf dan pembuluh darah intersegmental. Osifikasi endokondral pada tulang belakang memiliki 3 pusat pada ruas kartilago, yaitu 1 untuk tulang belakang dan 1 untuk masing-masing setengah lengkungan ruas. Pusat sekunder osifikasi berkembang dalam tiap ruas tulang. Proses penggabungan oseus secara menyeluruh antara tulang dan lengkungan tiap ruas tidak terjadi setelah lahir. Proliferasi pada pusat osifikasi tulang rawan membantu pertumbuhan ruas masing-masing lengkungan ruas. Yang kedua yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk berkembang dari proses kostal mesenkim pada ruas dada. Mesenkim ini meluas antara hipomeris menjadi kartilago selama periode embrio dan selama periode awal janin akan menjadi tulang. Ujung distal dari rusuk akan meluas membentuk garis tengah ventral. Kartilago dari tulang rusuk yang tidak mengeras akan menjadi kartilago costa. Terlihat pada gambar bahwa pusat osifikasi dari tulang rusuk berada di bagian ujung, yang selanjutnya akan meluas menuju bagian tengah atau bagian ventral. Yang ketiga yaitu tulang dada. Pembentukan tulang dada diawali dengan 2 batang sternal yang berfungsi membentuk kartilago primordium. Setelah berfungsi, pusat osifikasi akan menghasilkan sternebae yaitu primordium. Sternebae yang pertama yang disebut dengan cranial sternebae disebut sebagai manubrium, dan batang kedua atau cauda sternebae disebut dengan cipisternum. Kartilago kostal akan bergabung dengan manubrium dan kartilago kostal lainnya akan membentuk sendi. Pusat osifikasi tulang dada disebut sebagai sternebae. Yang keempat yaitu sendi. Hubungan antara 2 atau lebih tulang tubuh atau artikulasi disebut sebagai sendi. Sendi dapat digolongkan sebagai serat, kartilago, atau sinovial. Pembentukan sendi diawali dengan sel mesenkim yang membentuk daerah interzonal antara ujung pertumbuhan tulang yang berdiferensiasi menjadi jaringan ikat berserat dan berpasangan satu sama lain. Selanjutnya, sel mesenkim pada daerah interzonal akan berdiferensiasi menjadi tulang rawan atau fibrokartilago, seperti yang terlihat pada gambar B dan C. Setelah itu, ketika sel mesenkim pada daerah interzonal mengalami apoptosis, maka akan membentuk rongga sendi atau rongga sinovial. Sel-sel periferi pada interzonal akan membentuk ligamen dan kapsul 2 lapis atau kapsul ganda, di mana sel pada kapsul bagian dalam akan membentuk jaringan sekretori yang akan berkembang menjadi lapisan sinovial yang berfungsi menghasilkan cairan sinovial yang berfungsi untuk menjaga kelenturan sendi, dan lapisan luar dari kapsul akan membentuk jaringan ikat berserat padat. Selain itu, ligamen yang sudah dibentuk dari sel-sel periferi akan berfungsi untuk menstabilisasi sendi. Sendi memiliki beberapa variasi gerakan, di antaranya yaitu fleksi, ekstensi, rotasi, adduksi, dan abduksi. Bab selanjutnya yaitu proses ossification center. Perkembangan tulang terjadi melalui 3 pusat ossifikasi. Pusat yang utama yaitu terletak di diafisis dan pusat sekunder terjadi di epifisis.
Yang pertama yaitu pusat primer osifikasi. Proses pembentukan pusat utama ini serupa dengan terjadinya osifikasi endokondral di daerah diafisis atau bagian tengah jaringan. Secara singkatnya, pembentukan pusat primer osifikasi diawali dengan penimbunan kalsium dalam matriks sehingga terjadi kalsifikasi. Selanjutnya, perikondrium akan berdiferensiasi membentuk periosteum. Sel osteoprogenitor yang merupakan hasil diferensiasi dari sel mesenkim yang berada di dalam periosteum akan membentuk kerah tulang dan rongga medula. Yang selanjutnya, rongga medula tersebut akan dipenuhi oleh sel-sel osteogenik seperti pembuluh darah, sel mesenkim, osteoblas dan osteoklas, sehingga terbentuk periosteal bud. Dengan terbentuknya periosteal bud ini yang merupakan menjadi indikasi pembentukan pusat primer osifikasi. Yang kedua yaitu pusat sekunder osifikasi. Pusat sekunder osifikasi terjadi di daerah epifisis. Urutan peristiwanya sama dengan proses terjadinya pusat utama osifikasi. Kondrosit pada bagian epifisis akan mengalami hipertrofi sehingga terjadi kalsifikasi pada matriks. Yang selanjutnya akan terjadi proses osteogenik yang serupa dengan pusat utama. Kemudian terjadi penurunan jumlah tulang rawan pada epifisis, sehingga tulang rawan hanya berupa selapis tipis dan yang melekat pada permukaan luar epifisis dan ada yang melekat di antara diafisis dan epifisis. Lapisan tipis yang melekat pada permukaan epifisis akan menghasilkan cartilago articulum, sedangkan lapisan tipis yang melekat pada permukaan antara epifisis dan diafisis akan membentuk lempeng pertumbuhan. Selanjutnya adalah sitodiferensiasi dari otot. Sitodiferensiasi dari otot merupakan penggabungan dari sel-sel yang akan membentuk jaringan otot. Jaringan otot menyusun 40-50% dari berat badan total. Secara umum, fungsi jaringan otot ialah untuk pergerakan, stabilisasi posisi tubuh, mengatur volume organ, dan termogenesis. Berdasarkan ciri-ciri, histologik, lokasi, serta kontrol sistem saraf dan endokrin, jaringan otot dikelompokkan atas jaringan otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau lurik. Yang pertama adalah otot polos. Sebagian besar, serat otot polos tubuh berdiferensiasi dari sel-sel yang berasal dari lapisan dalam mesoderm. Asal serat otot polos pada pembuluh darah umumnya berasal dari mesenkim, sedangkan otot polos pada otot dilator dan otot sfinkter pada pupil mata berasal dari sel-sel kristal neural. Berikut ini merupakan gambar dari mesenkim yang merupakan penyusun dari otot polos pada pembuluh darah. Mesenkim adalah jaringan ikat embrio yang akan menumbuhkan jaringan ikat dewasa, pembuluh darah dan limfe, serta otot polos. Mesenkim merupakan suatu jaringan embrio yang akan dibentuk oleh sel-sel memanjang yang tidak berdiferensiasi, yakni sel-sel mesenkim. Ciri-ciri sel ini adalah memiliki bentuk oval dengan nukleus yang menonjol dan kromatin halus. Yang kedua adalah otot jantung. Sel-sel yang berasal dari lapisan dalam mesoderm yang mengelilingi dinding jantung disebut otot jantung. Otot jantung terbentuk dari pertumbuhan dan diferensiasi sel mioblas jantung. Pertumbuhan otot jantung terjadi oleh pembentukan miofilamen. Ketika sel-sel otot jantung menempel secara linier, struktur tersebut disebut sebagai serat otot jantung. Selama perkembangan jantung, sekelompok mioblas berdiferensiasi menjadi sel-sel khusus yang membentuk serat Purkinje.
Sel-sel ini bertambah besar ukurannya, mengalami pengurangan kandungan miofibriller, dan memperoleh peningkatan konsentrasi glikogen dalam sitoplasma. Serat Purkinje ini akan membentuk sistem konduksi jantung intrinsik. Yang ketiga adalah otot rangka atau lurik. Serat otot rangka dibentuk dari miofibril yang dikelompokkan dalam bentuk paralel membentuk serat otot rangka. Nukleus tersusun sepanjang pinggiran serat dan mitokondria menjadi sejajar dengan sarkomer. Miofibril dibentuk dari sel yang berasal dari miotom diinduksi untuk membentuk mioblas. Mioblas mengalami pembelahan mitosis yang dipicu faktor pertumbuhan fibroblas. Ketika konsentrasi faktor-faktor pertumbuhan menurun, mioblas berhenti membelah dan mulai memanjang. Mioblas yang berbentuk spindle menggabungkan ujung-ujungnya dan disintegrasi membran sel menghasilkan pembentukan multinukleasi yang panjang disebut miotubulus. Bagian selaput sel mioblas yang berdekatan membentuk lamina eksternal kontinu yang disebut sebagai sarkolema. Proses fusi membutuhkan molekul tertentu seperti kaderin yang memfasilitasi proses adesi sel dari mioblas yang sedang berkembang. Tahap akhir dalam diferensiasi miotubul melibatkan produksi miofilamen spesifik yang terdiri dari protein kontraktil, aktin, miosin, troponin, dan protein lainnya dalam pola berulang sepanjang panjang miotubul. Miofilamen aktin dan miosin menjadi dalam unit kontraktil disebut sarkomer. Sarkomer inilah yang akan membentuk miofibril yang nantinya akan membentuk serat otot rangka. Pada otot rangka atau lurik terdapat lapisan tipis jaringan ikat mengelilingi serat otot rangka disebut sebagai endomysium. Bundel serat otot disebut sebagai vasikula, dikelilingi oleh lapisan jaringan ikat yang disebut perimysium. Selubung berserat terdiri dari jaringan ikat padat yang mengelilingi seluruh otot rangka disebut epimysium. Pertumbuhan lebih lanjut dari serat otot selama perkembangan janin dan pasca kelahiran berasal dari fusi mioblas yang pada awalnya tidak menyatu dengan mikrotubulus yang sedang berkembang, tetapi tetap sebagai mioblas yang tidak berdiferensiasi yang terletak antara sarkolema dan lamina basal dari serat otot. Sel-sel yang tidak berdiferensiasi ini disebut sebagai sel satelit. Selama kehidupan pasca kelahiran, sel-sel satelit dapat bergabung dengan serat otot yang ada sehingga meningkatkan panjang serat. Fusi pasca mitosis mioblas melibatkan molekul adesi, termasuk InChEM dan VChEM, kaderin, dan integrin. Kerusakan otot diperbaiki oleh pembelahan dan penggabungan sel-sel satelit. Saraf merupakan persyaratan penting untuk perkembangan otot. Serat-serat otot pertama kali dibersarafi oleh serabut saraf motorik dan serabut saraf sensorik, dan merangsang pembentukan reseptor regangan otot khusus oleh serabut otot intrafusal. Yang selanjutnya adalah anomali sistem skeletal. Yang pertama adalah akondroplasia. Akondroplasia merupakan gangguan pembelahan sel dalam lempeng pertumbuhan dan gangguan pada osifikasi endokondral, terutama pada tulang-tulang kerangka apendikular mengakibatkan terjadinya duoderme. Perubahan juga dapat terjadi pada tulang belakang atau vertebra dan pada tulang-tulang tengkorak yang berkembang melalui osifikasi endokondral. Akondroplasia biasanya ditandai dengan tubuh yang lebih kecil dari kondisi normal, memiliki ekstremitas pendek yang tidak proporsional, kepala membesar, dan wajah pipi pendek. Akondroplasia dapat terjadi pada manusia, sapi, dan anjing yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode reseptor untuk FGF3 atau fibroblast growth factor. Sebagian besar hewan yang terinfeksi akan mati pada periode neonatal awal.
seperti pada gambar di samping yang menunjukkan anak sapi Nelor yang terkena kelainan akondroplasia yang ditandai dengan kelainan bentuk muka, kepala, hidung, dan perut yang membesar. Yang kedua adalah osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta merupakan cacat tulang yang diturunkan pada sapi, anjing, dan kucing yang ditandai dengan kerapuhan tulang yang ekstrim. Kelainan ini disebabkan adanya kegagalan fungsional pada produksi osteoblastik kolagen tipe 1 dan pada beberapa kasus terjadi akibat menurunnya sintesis protein non-kolagenus seperti opteonektin yang sangat berperan pada pembentukan dan pertumbuhan dari tulang, sendi, dan gigi. Di dalam tulang, 90% matriks organiknya adalah kolagen tipe 1, dan kolagen ini merupakan protein yang memperkuat dan mendukung beberapa jaringan tubuh, antara lain kartilago, tendon, kulit, dan bagian putih dari mata yaitu sklera. Adanya mutasi pada gen-gen yang mengkode kolagen tipe 1 mengakibatkan struktur kolagen tipe 1 yang akan melemahkan jaringan ikat terutama jaringan tulang. Seperti pada gambar di samping yang menunjukkan bayi yang terkena osteogenesis imperfecta tipe 2 atau prenatal lethal form yang terlihat kaki berputar dan fraktur terdapat pada beberapa tempat. Secara umum, osteogenesis imperfecta dibedakan menjadi 4 tipe berdasarkan keadaan klinis dan gambaran radiograf, antara lain. Yang pertama adalah osteogenesis imperfecta tipe 1 atau OI tipe 1. Karakteristik dari OI tipe 1 adalah sklera yang berwarna biru dan ukuran serta tinggi tubuh yang normal. OI tipe 1 ini merupakan osteogenesis yang paling ringan. Yang kedua adalah osteogenesis imperfecta tipe 2 atau OI tipe 2. Karakteristik dari OI tipe 2 adalah berat badan dan tingginya lebih kecil dari individu lain yang seumurnya. Sklera berwarna biru dan jaringan ikat sangat rapuh. Tulang tengkorak lebih besar untuk ukuran badannya dan terasa lunak. Ekstremitas pendek dan membengkok keluar. Pinggul bengkok dan dengan posisi yang disebut dengan frog-leg position. Yang ketiga adalah osteogenesis imperfecta tipe 3 atau OI tipe 3. Karakteristik dari OI tipe 3 adalah dapat didiagnosis dari lahir, yaitu terjadinya fraktur pada awal kelahiran. Jumlah fraktur dan keparahan terjadinya fraktur tulang rusuk bisa menuju ke arah kematian. Pada OI tipe 3, individu akan mengalami gejala tumbuh kembang yang kurang dari 100 meter dan pada usia dewasa berjalan dengan sangat lambat. Yang keempat adalah osteogenesis imperfecta tipe 4 atau OI tipe 4. Karakteristik dari OI tipe 4 adalah tinggi tubuh yang pendek, kehilangan pendengaran pada usia dewasa, fraktur terjadi sejak lahir, mudah berkeringat, dan sklera mulai dari normal hingga sampai berwarna abu-abu. Yang ketiga adalah osteopetrosis. Osteopetrosis merupakan penyakit bawaan yang biasa terjadi pada anak kuda, anak sapi, dan anak anjing yang ditandai dengan kepadatan tulang berlebihan. Pada hewan yang terinfeksi, pendesakan sumsum tulang belakang menghasilkan eritrosit dan trombosit sehingga mengakibatkan rendahnya jumlah sel darah merah dan tulang yang terinfeksi rentan terhadap patah tulang. Bahkan pada kasus berat akan dapat mengancam nyawa. Seperti pada gambar di samping, pasien dengan osteopetrosis memperlihatkan fraktur tibia dan peningkatan densitas dari struktur tulang. Yang keempat adalah cacat vertebra. Cacat vertebra merupakan cacat yang disebabkan adanya kegagalan dalam diferensiasi sklerotom yang mengakibatkan perkembangan kelainan dari kolom vertebra. Cacat ini dapat menyebabkan spina bifida occulta dan hemivertebra. Jika selama perkembangan vertebra, lengkung vertebra kiri dan kanan gagal untuk menyatu, cacat yang dihasilkan disebut sebagai spina bifida occulta.
Kondisi kelainan di mana hanya setengah vertebra berkembang disebut sebagai hemivertebra. Cacat vertebra merupakan hasil dari kegagalan diferensiasi sklerotom pada satu sisi tubuh vertebra yang sedang berkembang. Jika lebih dari satu tubuh vertebra terlibat, kondisi ini dapat menyebabkan skoliosis. Dua cacat bawaan lain dari kolom vertebra adalah lordosis dan kifosis. Bentuk cacat vertebra yang lain adalah stenosis kongenital dari foramen vertebra yang dapat menyebabkan penyempitan medula spinalis yang mengakibatkan defek neurologis. Pada kuda, kondisi ini biasanya melibatkan vertebra serviks ketiga dan keempat. Kuda yang terkena biasanya menunjukkan gejala seperti ataksia tungkai belakang yang ditandai dengan gaya berjalan goyah yang disebut dengan Wobbler syndrome. Selain itu, terdapat kelainan bawaan yang ditandai dengan kelengkungan ventral dari kolom vertebral di daerah thoracolumbar, menghasilkan daerah oksipital tengkorak yang refleks ke belakang sampai bersentuhan dengan sakrum. Kondisi tersebut disebut sebagai schistosomus reflexus yang sering terjadi pada sapi, termasuk sternum sumbing, pantulan dorsal tulang rusuk, dan tidak bergabungnya simfitis panggul. Berikut ini adalah gambar dari salah satu bentuk cacat vertebra. Yang pertama adalah spina bifida occulta yang ditandai dengan adanya celah pada vertebra. Yang kedua adalah hemivertebra yang ditandai dengan setengah vertebra, khususnya bagian korpus yang berkembang. Yang selanjutnya adalah cacat tulang rusuk. Cacat tulang rusuk adalah kelainan pada kosta yang kadang-kadang terjadi, biasanya dihubungkan dengan malformasi kolom tulang belakang atau vertebra, atau tulang sternum, atau yang biasa disebut dengan tulang dada. Cacat sternum atau tulang dada adalah kelainan yang diakibatkan dari fusi yang tidak lengkap dari pasangan sternum selama morfogenesis, menyebabkan terjadinya celah pada sternum. Yang terakhir adalah cacat anggota tubuh. Malformasi anggota tubuh dapat berkisar dari tidak adanya elemen kerangka tunggal hingga tidak adanya tungkai sebagian atau seluruhnya. Meskipun kelainan ini dapat terjadi sendiri, cacat anggota tubuh dapat dikaitkan dengan kelainan perkembangan sistem lain. Bentuk cacat anggota tubuh yang lebih umum termasuk amelia atau tidak adanya seluruh anggota gerak. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.